Sobat Shalom, keluarga Amos Ansiga 53 tahun warga desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, mengancam akan mengadukan Polsek Tobelo Selatan dan Polres Halmahera Utara ke Kapolri. Jika tersangka pelaku penganiayaan terhadap dirinya bernama ABR alias Unta sampai melarikan diri untuk yang kedua kalinya. Hal itu diungkapkan oleh istri Amos Ansiga bernama Adriani Remang kepada wartawan Shalom News Bertiti Mesela Selasa 2 November 2021 di kediamannya di desa Gamhoku. Sikap tegas ini akan dilakukan keluarga Amos Ansiga mengingat laporan mereka dugaan penganiayaan sudah berjalan 1 tahun 7 bulan. Sudah ada penetapan tersangka dan kasusnya sudah P21, tetapi hanya sampai sebatas itu. Bahkan tersangka sempat melarikan diri selama 1 tahun dan baru sekarang ini kembali ke kediamannya, tapi tidak ada tindakan dari Polsek Tobelo Selatan. Adriani Remang mengungkapkan jika mereka sudah berulang kali menyampaikan keberadaan tersangka yang baru datang itu ke Polsek Tobelo Selatan. Keluarga berharap agar polisi langsung saja bertindak mengingat tersangka sudah pernah melarikan diri, tapi nyatanya belum ada tanggapan dari Polsek Tobelo Selatan selain hanya memberikan janji. Keluarga Amos Ansiga khawatir jika sampai tidak segera ditangkap, tersangka akan melarikan diri lagi yang kedua kalinya. Dan jika hal itu terjadi, maka keluarga Amos Ansiga tidak segan-segan untuk melaporkan Polsek Tobelo Selatan dan Polres Halmahera Utara ke Kapolri yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengembalikan citra polisi pasca munculnya tagar percuma lapor polisi di media sosial beberapa waktu yang lalu. Saat ini pelaku ada di rumah. Dia beraktivitas terus melaut. Ternyata laporan kami sudah masuk dari keluarga, dari Polsek Lama. Waktu itu Pak Kadar Siau berjanji akan 1 minggu dia ditangkap, tapi ternyata sampai saat ini belum. Dan kami dari keluarga korban menekankan pelaku harus ditangkap. Jika masalah ini tidak terselesai, kami dari keluarga akan melapor penyidik ke Propam. Kapolsek Tobelo Selatan, Ibda Beri Namotemo yang ditemui di ruang kerjanya hari Selasa 2 November mengatakan dalam 1 pekan ini akan menuntaskan kasus penganiayaan tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Kapolsek mengakui kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Tobelo Selatan memang sempat mandek akibat adanya COVID beberapa waktu yang lalu. Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya termasuk wartawan Shalom News, Kapolsek juga menjamin bahwa dalam waktu 1 minggu jika pelaku ada, maka pihaknya akan mengambil pelaku dan akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Utara untuk diproses sesuai hukum mengingat kasus ini sudah P21. Penyidikan sudah berlangsung sampai P21. Tersangka itu sudah dibawa ke sana ke jaksa waktu itu. Sampai di sana jaksa mengatakan bahwa tunda dulu karena waktu itu kalau libur kalau tidak salah itu. Sedangkan tersangka itu waktu itu tidak ditahan, tapi dia sepanjang penyidikan dia berlangsung dia kooperatif. Nah dari situlah kan tersangka kan tidak ditahan, dia tetap di rumah. Dalam jeda waktu 1 minggu itu serta koordinasi lagi mau tahap kedua, di situlah dia menghilang. Nah sekarang saya perintahkan anggota bahwa selidiki dia, kalau sudah ada pasti dia di sana, maka segera koordinasi ke jaksa ulang supaya kembali P21 yang kedua. Sementara itu, Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Prasetyo Pristanto SH.MH, kepada wartawan hari Selasa 2 November mengakui terkait penundaan proses perkara tersebut. Pada situasi saat itu, kata Prasetyo, memang bertepatan dengan COVID-19, sehingga pihaknya menunda penanganan kasus tersebut selama 1 minggu, yang kemudian oleh Polsek Tobelo Selatan bisa membawa lagi. Namun saat ditunggu, hingga saat ini, tersangka dan barang bukti belum juga dibawa. Untuk saat ini, kan itu berkaitan sudah di pihak kepolisian. Itu kami menunggu untuk tahap 2. Hanya gitu aja. Karena kalau memang tersangkanya ada, silakan tahap 2. Itu dari pihak apa? Polsek Topsel ya. Selebihnya, Prasetyo mengatakan
Pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Utara akan selalu siap jika pihak Polsek Tobelo Selatan kembali membawa berkas P21 tahap 2 beserta tersangka. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Aimanelo mengabarkan untuk Shalom News. Shalom News, Radio Shalom Tobelo 90,2 FM.